Kenapa kau tidak jaga baik-baik lilin ini? Aku sedang makan. Kemudian aku lihat lilin itu bergoyang. Bukankah aku sudah meniupnya? Ingat, kalau aku sedang pergi, kau jaga baik-baik lilin ini. Sebab ini menyangkut nyawaku, Mas. Hasto kembali berulah menyeret-nyeret nama Pak Jokowi di dalam kasus suap. Kau kalau nggak bawa-bawa nama Pak Jokowi sakit kau ya kayaknya ya. Loh. Mulai sudah ditangkap pun masih bisa fitnah ya. Coba disebutkan siapa utusan itu, namanya siapa. Saya meyakini 100%, bahkan 1.000.000%, apa yang diomongkan oleh Hasto ini, bacotan Hasto ini, itu gak akan pernah ada buktinya ya. Siapa yang mengancam? Bukti konkretnya seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang komentar netizen terkait eksepsi si moncong kura-kura ya, yang dinilai begitu-begitu saja, tidak ada yang baru, selalu mengkambing hitamkan Pak Jokowi yang jelas. Padahal Jokowi tidak masuk kategori kambing gitu ya. Yang masuk kategori kambing kan Abah, ya kan, Abah Burkun. Dan sesuai prediksi banyak netizen teman-teman ya, masyarakat Indonesia sudah tidak bisa lagi dipengaruhi oleh acting-acting murahan beracun yang sering diperagakan oleh Sekjen Moncong Kura-Kura. Yang bikin aneh, tuduhannya apa, eksepsinya kemana, nggak nyambung bro. Jaka sembung bawa golok, aduh. Masa seorang sekjen macam kayak gini dituduh melakukan suap ya kan, tindak pidana korupsi. Eksepsinya, pembelaannya mengkambing hitamkan Jokowi, nggak nyambung. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kenapa kau tidak jaga baik-baik lilin ini? Aku sedang makan. Kemudian aku lihat lilin itu bergoyang. Bukankah aku sudah meniupnya? Ingat, kalau aku sedang pergi, kau jaga baik-baik lilin ini. Sebab ini menyangkut nyawaku, Mas. Sebenarnya apa yang kau perbuat? Kau begitu gelisah. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kau babi ngepet. Ya, teman-teman ya. Kocak sekali menurut saya ya. Sebelum kita menyaksikan ya komentar netizen terkait tema utama yaitu eksepsi si Sekjen Moncong Kura-Kura, barusan kita saksikan bareng-bareng ya. Apa ini ya, parodi lah mungkin seperti itu ya, parodi nggak ngotak ya, parodi nggak punya akhlak yang dilakukan oleh netizen plus 62 terhadap Sekjen Moncong Kura-Kura dan juga kalau nggak salah namanya Koni gitu ya. Marconi mungkin maksudnya nama panjangnya. Udah dikatakan ya kan, jaga lilin baik-baik ya kan, jangan sampai lilinnya mati, goyang dikit langsung tiup, jangan ditinggal makan lah, ini urusan nyawa. Kocak. Lanjut. Hasto dihubungi utusan lembaga negara, katanya disuruh mundur dari Sekjen PDI. Kalau tidak, bakal dipenjarakan. Loh. Mulai sudah ditangkap pun masih bisa fitnah ya. Coba disebutkan siapa utusan itu, namanya siapa. Jangan seperti dokumen rahasia di Rusia, katanya mau dibongkar, sampai sekarang nggak ada. Tobat Hasto, tobat. Kamu sudah siap-siap di penjara.
Ya, jadi mungkin dalam kamusnya si Sekjen Moncong Kura-Kura, fitnah itu menduduki grade pertama kali. Jadi misalnya ketika kita ya terjerat kasus hukum, apa yang dilakukan? Fitnah ya. Ketika kita terdesak, apa yang kita lakukan? Fitnah. Nah, mungkin itu juga yang diajarkan dalam sekolah partai yang mereka gelar selama ini. Kenapa demikian? Ya karena kader partai terbesar di Indonesia itu pada umumnya itu memiliki attitude dan karakter yang sama gitu loh. Sehingga kan patut diduga jangan-jangan dalam sekolah partai itu yang diajarkan macam kayak gitu. Pokoknya fitnah, fitnah, fitnah. Kambing hitamkan, kambing hitamkan, kambing hitamkan orang lain asal kita selamat, bro. Gitu, mungkin aja ya. Lanjut. Saya selalu heran dengan Hasto ini ya. Di setiap persidangan dia selalu bawa-bawa nama Jokowi. Lagi-lagi yang terbaru, Hasto itu bilang jika Hasto ini mendapatkan ancaman kalau PDI Perjuangan memecat Jokowi Dodo, maka Hasto akan dipenjarakan. Saya meyakini 100%, bahkan 1 juta persen, apa yang diomongkan oleh Hasto ini, bacotan Hasto ini itu gak akan pernah ada buktinya ya. Siapa yang mengancam? Bukti konkretnya seperti apa? Itu hanya omongan Hasto saja ya, yang dia berupaya dengan sisa-sisa tenaga dia ya untuk menutupi segala tindakan dia yang dianggap merasa terzolimi, lalu juga untuk membunuh karakter seorang Jokowi, tapi selalu tidak berhasil. Dan herannya omongan orang ini tuh banyak yang merasa benar gitu loh, dan pendukung-pendukung Banteng mendengar seperti itu tuh dianggap dianggap suatu kebenaran. Anehnya itu ya, tidak pernah apapun upaya dari Hasto ini ya untuk dari fitnah yang selama ini dikeluarkan itu terbukti, nggak ada sama sekali. Iya, jadi saya sependapat teman-teman ya dengan apa yang disampaikan oleh Mas Prahen Wijaya bahwa ya besar kemungkinan si Sekjen Moncong Kura-Kura tidak akan pernah bisa menunjukkan ya bukti apa yang dia tuduhkan selama ini mengenai Jokowi ya. Yang katanya Jokowi mengirim utusan, kemudian ada petinggi negara yang mengancamnya agar mundur sebagai sekjen dan tidak memecat Jokowi dan lain sebagainya. Kenapa saya begitu yakin bahwa si Sekjen Moncong Kura-Kura tidak akan pernah bisa menunjukkan bukti semua tuduhannya? Ya kita berkaca dari track record ya, rekam jejak si Sekjen Moncong Kura-Kura sendiri ya secara khusus dan sebagian besar kader partai terbesar di Indonesia. Nggak bisa dipercaya bro omongannya, udahlah percaya dengan saya. Nggak ada buktinya, omong doang semua yang gedabrus kerja nol, sok pinter. Contohnya siapa? Sidul. Kedua siapa? Pak Uban dan lain-lain, gedabrus ya. Lanjut. Hasto kembali berulah menyeret-nyeret nama Pak Jokowi di dalam kasus suap pergantian antar waktu Harun Masiku. Anak-anak jenderal yang belum follow aku ini guys, di follow dulu, pencet tanda plusnya ya. Jangan lupa berkomentar kawan. Guys, di nota pembelaan Om Hasto, beliau kembali menyeret bapakku, bapak Pak Jokowi ini guys. Kau kalau nggak bawa-bawa nama Pak Jokowi sakit kau ya kayaknya ya. Kenapa sih mesti bawa-bawa nama Pak Jokowi? Hah? Katanya Pak Jokowi ini sakit hati kalau dipecat dari PDIP. Partaimu tanpa Pak Jokowi bukan apa-apa ya. Pak Jokowi sudah banyak berjasa di partaimu. Jadi kau usah nama-nama Pak Jokowi kau seret-seret. Nggak ada kaitannya. Hadapi aja kasusmu dengan kesatria. Hadapi kasusmu dengan legowo. Kalau memang kau tidak bersalah, tunjukkan bukti-bukti itu di persidangan. Jangan menyeret-nyeret nama bapakku. Nama Bapak Jokowi ya. Sebelum lanjut, yang tahun ini niat untuk kuliah, bunda-bunda semua, S1, S2, jangan lupa kuliah di Perguruan Tinggi Dharma Jaya. Perguruan tinggi terbaik di Provinsi Lampung. Yuk bawa video ini guys ke panitia pendaftaran. Dapatkan diskon 50%. Gas kawan! Pum pum pum! Jadi apa pendapat kalian semua guys? Tulis di kolom komentar ya.
pendapat kalian tentang Hasto bawa-bawa nama Bapak Jokowi di persidangannya, guys. Menyala, guys. Iya, seperti yang saya sampaikan tadi teman-teman ya, pada saat opening saya kok gagal paham begitu ya. Eksepsi itu adalah pembelaan gitu ya, yang dilakukan oleh tersangka ya, atau terdakwa gitu ya. Setahu saya seperti itu ya, jadi pembelaan yang disampaikan langsung gitu oleh yang bersangkutan. Tetapi yang membuat saya tidak menjadi gagal paham ya teman-teman ya. Si Sekjen Moncong Kura-Kura ini ya kan dijerat kasus ya suap perintangan penyidikan ya atas tersangka Harun Masiku yang saat ini buron. Ya kan? Seharusnya eksepsinya ya fokus pada hal itu, bahwa misalnya dia menunjukkan membuktikan bahwa dirinya tidak terbukti. Dirinya tidak terbukti terlibat perintangan penyidikan ataupun terlibat dalam kasus suap yang menyeret nama Harun Masiku. Bukan eksepsinya itu berisi mengkambing hitamkan pihak lain yang nggak ada hubungannya gitu loh. Iya kan? Iya, ini saya nggak ngerti bagaimana pola berpikirnya seorang sekjen partai terbesar di Indonesia. Kok DUNGU-nya nggak ketulungan macam kayak gini? Lanjut. Menjelang pemecatan Bapak Jokowi oleh DPP PD Perjuangan setelah mendapat laporan dari Badan Hasto sedang membacakan ya eksepsi di pengadilan Tipikor, ya kan? Hasto ini merasa dirinya dikriminalisasi oleh Bapak Joko Widodo. Hasto, toh playing victim pula kau sekarang. Ya Hasto bilang kan setelah ya pemecatan Bapak Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, Bobi Nasution dari Partai PDI Perjuangan, ya kan? Hasto pun dijadikan tersangka. Hasto merasa dirinya dikriminalisasi oleh Pak Jokowi. Toh, kriminalisasi itu ya kalau kau tak melakukan satu tindak kejahatan ya tapi dituduhkan, itu baru kriminalisasi namanya. Ini kau yang berbuat, habis itu kau merasa dikriminalisasi. Ada aja kau toh, macam mana anak kau. Kau yang berbuat kesalahan kau limpahkan orang lain, ya enggak? Kasus kau ini kan udah lama. Kasus kau ini akan melanggengkan Harun Masiku untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Habis itu kau menghalangi penyidikan, ya kan? Itu kan dakwaannya, penyidikan Harun Masiku. Kau suruh Harun Masiku rendam handphonenya. Habis itu kau suruh Harun Masiku cabut. Sampai hari ini Harun Masiku nggak dapat. Setelah kau dijadikan tersangka, ya kan? Kau carilah kambing hitam. Kau jadikan Pak Jokowi kambing hitamnya, seolah-olah kau dikriminalisasi oleh Pak Jokowi. Aduh toh nggak nyambung. Apa hubungannya sama Pak Jokowi? Kau yang bikin kesalahan, Pak Jokowi pula yang salah. Memangnya kau disuruh Pak Jokowi? Oh alah. Makanya dibilang Pak Jokowi ya kan. Kita tunggu aja lah nanti, kita lihat nanti ya kan. Ini lagi yang kita lihat ya kan, kebodohan Hasto membawa nama Jokowi di dalam eksepsi. Ya kan, eksepsi ini kan, eksepsi ini adalah bantahan, ya kan, penolakan atas dakwaan yang ditujukan ke Hasto. Tapi sayangnya, ya, Hasto ini membawa-bawa nama Pak Jokowi, seolah-olah semua ini kesalahan Pak Jokowi. Toh, dulu, ya kan, waktu Bapak Jokowi masih menjabat jadi presiden dan masih tunduk sama Mak Banteng. Udah gitu kan, kalian kan KPK kan dekat tuh sama Mak Banteng, makanya kau nggak bisa ditangkap. Ya nggak toh? Sekarang zaman udah berubah toh. Ini presidennya Prabowo Subianto, ya kan? Lagian KPK-nya nggak dekat pula sama Mak Banteng, jadi nggak selamat lah kau. Astagfirullah toh. Jadilah laki-laki sejati, be a gentleman. Kalau kau salah, ya akui kesalahan, jalani prosesnya. Karena kau sekarang, ya kan, itu kawan-kawan kau semua itu yang berada di belakang kau itu, ya, itu cuman apa namanya, nggak bisa bikin apa-apa toh. Kerja orang tuh sekarang kan cuman fitnah sana fitnah sini, ya kan, menggiring semua opininya ke masyarakat bahwa saya semua itu kesalahan Pak Jokowi. Sama lah kayak kawan kau yang di Rusia itu, apa kabar? Nggak datang dia besok kau.
Kan banyak tuh dokumen kau sama dia kau simpankan. Udah dinotariskannya lagi di Rusia. Kau suruh dia bongkar. Kan? Kalau memang ada. Katanya kalau dibongkar ini hancur-hancuran kata itu Miss Wine. Kau suruh dia bongkar lah. Ini yang ditunggu masyarakat Indonesia. Bukan cuman omong-omong aja, ya kan? Video kau sendiri, kau bercakap sendiri, tak ada bukti. Kan lebih bagus toh, ya, daripada kau playing victim, ya kan? Mending kau bilang aja, ya, di mana Harun Masiku, ya nggak toh? Biar nggak kau sendiri, ya kan, yang nginap di Hotel Prodeo. Terus apa cerita toh? Mak Ketum, katanya kalau seandainya kau diambil, ya kan, Mak Ketum mau jumpai Kapolri. Buktinya nggak adanya toh. Sekarang kau sendirian di Prodeo. Ya, kawan kau yang teriak-teriak di belakang tuh, itu cuma teriak-teriak depan kau aja tuh, nyari simpati. Padahal, ya, kesalahan kau sendiri, ya memang kau tanggung sendiri lah, nggak mungkin orang tuh nanggung. Masa kau yang buat kesalahan orang lain yang nanggung? Nggak mungkin juga lah. Apalagi Pak Jokowi yang menanggung. Ke laut lah toh, ya, berenang biar agak jauh. Ya, apalah sebuah partai besar, ya, sekjennya seperti ini melakukan kesalahan, kan? Tapi mengkambing hitamkan orang lain. Dia melakukan kesalahan, Pak Jokowi yang disalahkannya. Seolah-olah dia dikriminalisasi oleh Pak Jokowi. Dari mana ceritanya toh? Orang kau yang nyuruh Harun Masiku lari sama ngerendam handphone, kau juga tuh yang ikut serta melanggengkan Harun Masiku untuk jadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Kenapa Pak Jokowi yang kau salahkan? Rakyat Indonesia sudah pintar, Asto, ya, dengan kau berbicara seperti ini, ya kan? Semakin terbuka, ya, mata rakyat Indonesia. Siapa yang benar, siapa yang salah? Logikanya aja, ya kan? Kita buat salah nih, masa kita salahkan kawan kita? Kita yang buat, kita salahkan dia. Itu namanya cacingan. Ya, jadi orang itu kalau kau berbuat, kau yang bertanggung jawab. Jadi kau jalani aja lah semuanya toh. Nanti kan kalau keputusannya kau bersalah berapapun, ya, hukumannya untuk kau jalani aja. Mudah-mudahan nanti di Hotel Prodeo tobat kau, ya. Mana tahu kan nanti begitu keluar kau dari Hotel Prodeo diangkat lagi kau, enggak, masih kan kau masih sekjen ini kan. Mana tahu nanti bisa jadi yang lebih tinggi kau. Ya toh. Jangan lupa toh, kau bilang sama kawan-kawan di Rusia itu, dibesuknya kau sekali-sekali. Masa dibiarkannya kau sendirian, sementara dia senang-senang di Rusia sana, ya enggak? Ya Allah. Buat rakyat Indonesia, ya, kita ini selalu menjadikan contoh, ya, contoh dan tauladan. Kalau yang baik kita ambil, kalau yang jelek kita buang. Biasakan jadi manusia itu, kalau kita berbuat, kita harus bertanggung jawab. Sesakit apapun itu, ya, tanggung jawabi kesalahan kita. Jangan limpahkan ke orang lain. Jangan jadi orang yang munafik, karena, ya, semakin kita menutupi kesalahan kita dan melimpahkan kesalahan kita ke orang lain, semakin orang tahu betapa rendahnya quality kita sendiri. Jadi buat rakyat Indonesia, ya, biasakan bicara jujur, biasakan, ya, bertingkah laku jujur, berbuat sesuatu yang jujur. Jangan hanya karena kepentingan orang lain merugikan diri kita sendiri. Sekarang banyak terjadi hal seperti ini, ya kan? Kasus-kasus yang belakangan ini muncul, memperkaya orang lain sehingga merugikan diri sendiri. Yang masuk di Hotel Prodeo kita, orang yang kita bantu belum tentu dia mau melihat kita, membesuk kita, ya. Jadi buat Indonesia, bersihkan hati, ya, karena hati yang bersih akan mendapatkan pemikiran yang bersih, dan setiap pemikiran yang bersih akan mengeluarkan kata-kata yang bersih juga. Buang penyakit hati, iri, dengki, cemburu, hianat. Mari sama-sama memajukan negara Republik Indonesia ini dengan kebenaran. Ya, jangan lagi mendengar berita hoax langsung dipercaya. Setiap kali mendengar berita, berkali-kali saya bilang, ya, teliti dulu kebenarannya, cek dulu kebenarannya. Ya, jangan komentar kalau seandainya kau tidak tahu kebenarannya. Salam dari saya, ya, selamat menunaikan ibadah puasa. Ya kan, mohon maaf lahir dan batin. Iya, gimana teman-teman? Apa yang saya sampaikan masuk akal kan? Iya, gitu loh. Ya kan dalam BAP kan sudah berita acara pemeriksaan, ya kan sudah disebutkan, ya kan.
Sekjen Moncong Kura-Kura ya kan diduga ya kan terlibat dalam proses melarikan diri Harun Masiku ya kan, menyuruh merendam handphonenya, kemudian menyuruh melarikan diri, kemudian juga terlibat dalam proses penyuapan yang dilakukan oleh Harun Masiku kepada ya pejabat KPK, Panwaslu apa lupa saya ya. Ya, KPU kok KPK ya, petinggi KPU pada saat itu ya. Nah, tetapi apa yang dilakukan ya, eksepsinya ya kan ngalor ngidul nggak jelas ya kan. Ini ya, ini sebodoh-bodohnya orang loh ya kan ketika ditanya, kamu mencuri nggak? Nah seharusnya kan dia mengatakan saya nggak mencuri ya. Dia malah menjelaskan ceritanya begini. Kemarin itu tetangga saya itu mengatakan kepada saya bahwa saya akan dijadikan tersangka mencuri. Ferguson, jauh api dari panggang omongan kau itu. Jaka sembung bawa golok ya. Lanjut. Si Hasto Kristianto yang kemarin dibacakan di muka persidangan, saya ingin memberikan catatan, yaitu bagian yang terpenting dari argumentasinya itu saya cuplik videonya di sini. Pertanyaannya, mengapa saya bersama tim penasihat hukum berani mengambil suatu kesimpulan bahwa kasus yang menimpa saya ini lebih banyak aspek politik yang menggunakan hukum sebagai alat pembenar yang mengarah pada terjadinya kriminalisasi hukum? Pertama, bahwa dalam kapasitas saya sebagai Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, saya memiliki tugas untuk menyampaikan sikap politik partai yang berkaitan dengan berbagai peristiwa dan dinamika politik nasional internasional yang harus disikapi oleh partai. Tugas inilah yang saya jalankan ketika menolak kehadiran kesebelasan Israel dalam Piala Dunia U20 tahun 2023. Demikian halnya sikap kritis terhadap intervensi Mahkamah Konstitusi oleh kekuasaan politik demi kepentingan elektoral melalui putusan MK nomor 90 tahun 2023. Di luar itu, keteguhan di dalam menjaga konstitusi demokrasi melalui pemilu jurdil dan penolakan terhadap penggunaan sumber daya negara serta alat-alat negara dalam pemilu 2024 yang lalu telah menimbulkan sikap tidak senang dalam diri penguasa saat itu. Dari berbagai informasi yang saya terima, bahwa sejak Agustus 2023, saya telah menerima berbagai intimidasi dan semakin kuat pada masa-masa setelah pemilu kepala daerah tahun 2024. Puncak intimidasi kepada saya terjadi pada hari-hari menjelang proses pemecatan kader-kader partai yang masih memiliki pengaruh kuat di kekuasaan. Namun apa yang menjadi sikap politik partai adalah cermin kedaulatan partai yang memiliki disiplin dan rekam jejak perjuangan yang sangat lama sejak PNI didirikan oleh Bung Karno pada tanggal 4 Juli 1927. Atas sikap kritis di atas, kasus Harun Masiku selalu menjadi instrumen penekan yang ditujukan kepada saya. Hal ini nampak dari monitoring media seperti terlihat dalam gambar di bawah ini, di mana kasus Harun Masiku selalu cenderung naik seiring dengan dinamika politik dan sikap kritis PDI Perjuangan yang kami sampaikan. Terlampir gambar dianggap dijelaskan. Majelis Hakim yang mulia, berbagai tekanan nampak pada proses penyelidikan, penyidikan hingga proses P21. Pasca wawancara saya bersama Profesor Dr. Koni Rahakundini di Akbar Faisal Unsensor, antusiasme masyarakat yang melihat sangat tinggi hingga ditonton mencapai lebih dari 4 juta orang. Saat itu, Prof. Koni menyampaikan pesan dari petinggi aparatur negara, yakni aparat TNI dan Polri yang merah putih, yang menginformasikan bahwa saya akan ditersangkakan jika tetap kritis, termasuk dalam pilkada di beberapa wilayah yang sudah dikondisikan. Dalam podcast itulah saya sampaikan bahwa apa yang saya perjuangkan adalah hal-hal yang prinsip, suatu perjuangan nilai dan berkaitan dengan hal-hal fundamental di dalam menjaga konstitusi, demokrasi, pemilu jurdil, hingga penolakan terhadap penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Pasca wawancara tersebut, tekanan terhadap saya semakin meningkat, terlebih pada periode 4-15 Desember 2024 menjelang pemecatan Bapak Jokowi oleh DPP PDI Perjuangan setelah mendapat laporan dari Badan Kehormatan Partai. Pada periode itu, ada utusan yang mengaku dari pejabat negara yang meminta agar saya mundur, tidak boleh melakukan pemecatan atau saya akan ditersangkakan dan ditangkap, dan akhirnya pada tanggal 24 Desember 2024, yakni 1 minggu setelah pemecatan para kader partai, pada pagi harinya
dibocorkan terlebih dahulu ke media, dan pada sore menjelang malam saya ditetapkan sebagai tersangka bertepatan dengan malam Natal. Nah, kalau saya mendengarkan argumentasi dia, dalil dia di dalam eksepsi itu, kesimpulannya kan cuma satu, bahwa dia sampai sejauh ini masih bersikukuh, masih ngotot, dia menjadi pesakitan, dia sampai menjadi terdakwa sekarang ini, itu sebenarnya oleh karena satu, yaitu ulah dari Pak Jokowi. Itu satu ulah dari kekuasaan ya, yang dendam ke dia gitu. Dendamnya Pak Jokowi karena sikap Hasto yang selama ini katanya kritis dan bahkan terakhir memecat Pak Jokowi, Gibran dan Bobi. Ya, itu dalil intinya. Nah, terkait hal itu formasikan dua indikasi penting gitu, bahwa intimidasi itu sudah dia ketahui sejak Agustus, bahkan memuncak sampai dengan Desember 2024. Nah, praktek intimidasi itu, pelaksanaan intimidasi itu sudah diinformasikan baik oleh Ibu Koni Rahakundini yang menerima informasi dari perwira TNI dan Polri, perwira TNI Polri yang merah putih, ya. Lalu Ibu Koni menyampaikan ke dia supaya dia nggak kritis, karena kalau terus begitu dia akan jadi tersangka, dan juga dia sendiri menginformasikan adanya pejabat negara yang datang ke dia, yang memberitahukan supaya dia mundur dari Sekjen PDIP, ya, kalau enggak dia menjadi tersangka. Nah, yang menjadi persoalan adalah mengapa sumber-sumber itu tidak dibuka sekarang di muka pengadilan. Ini kan sudah disidang di muka pengadilan, gitu loh. Kalau sebelum-sebelumnya kita desak terus dia buka, ya dia nggak membuka, mungkin oke lah. Dengan berbagai pertimbangan kita masih bisa mengerti. Loh, sekarang Hasto itu de facto-nya dan de jure-nya itu melakukan perlawanan kalau terhadap kriminalisasi yang dia klaim itu, ya, yang dia klaim sebagai kriminalisasi kepada dia. Itu dia melawan dari pra peradilan sampai sekarang eksepsi, itu dia melawan. Tapi kenapa melawan tapi kemudian masih setengah hati, masih ada ketakutan, tidak membuka ya secara belak begitu siapa orang-orang yang diutus Pak Jokowi untuk mengintimidasi dia, mengancam dia. So, kalau tidak dibuka, dan kemudian orang-orang itu tidak dimintai klarifikasi di muka pengadilan oleh hakim, bisa saja jaksa dan masyarakat juga berasumsi itu dongeng, itu karangan Hasto belaka, gitu loh. Ya, karena itu cerita hanya sepihak, datang dari sepihak. Bagaimana mungkin kita bisa percaya? Maka yang fair, yang bisa lebih dipercaya kalau sumber-sumber itu dibuka dan didorong untuk datang bersaksi di muka pengadilan, gitu. Sehingga masyarakat mendapatkan satu informasi yang clear, yang jelas bahwa oh iya, memang benar itu ada rekayasanya Pak Jokowi, posisikan dia sampai dia menjadi pesakitan dan hanya memanfaatkan kasus Harun Masiku itu hanya sebagai batu loncatan saja, ya, untuk mentersangkakan dia. Saya masih menyayangkan sikap-sikap yang semacam itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang lebih memprihatinkan, yang lebih terkesan mengherankan gitu adalah sikap Puan Maharani gitu. Di tengah-tengah Hasto menjadi pesakitan, di tengah-tengah Hasto menjalankan sidang sebagai terdakwa, ya, kemudian Maharani malah makan bersama Pak Jokowi, Pak Surya Paloh, makan enak-enak, buka puasa enak-enak, ya. Dan sama sekali tidak menunjukkan sikap simpatik atau keprihatinan kepada Hasto. Dan teman-temannya itu, Deddy Sitorus, Adian Epitupulu, itu mereka orang-orang ini kadang fire, nyerang, perang dengan Pak Jokowi. Ya, lalu Puannya tidak lakukan itu. Malahan ketika ditanya, bagaimana hubungan Pak Jokowi dengan PDIP, dia mengatakan hubungan Pak Jokowi dengan PDIP baik-baik saja. Lah, kan konyol. Padahal kan PDIP itu yang mecat Pak Jokowi, mecat Gibran, mecat Bobi. Kok dikatakan baik-baik sih? Gimana itu? Ya, yang kedua lebih parah lagi, dia malah minta disudahi. Sekali lagi dia minta disudahi. Artinya dia justru malah menekan pihak Hasto dan kawan-kawan untuk ngomong, untuk berhenti bersikap konfrontatif kepada Pak Jokowi. Ini kan aneh, lucu ini. Kalau obrolannya tadi apakah juga menyangkut soal hubungan dengan PDIP, Pak? Dengan Mbak Puan tadi ngobrolin soal hubungan dengan PDIP belakangan ini, Pak. Hubungan dengan PDI Perjuangan baik-baik saja.
sudahi hal-hal yang kemudian hanya membuat kita ini terpecah belah, sudahi hal-hal yang membuat kita ini kemudian hanya berkutat dengan hal-hal yang kemudian membuat kita itu saling berprasangka. Puan itu bagian dari PDIP yang mecat Pak Jokowi, Gibran, dan Bobi, bagian dari PDIP yang sekjennya dikriminalisasi gitu katanya, atau bukan, atau bagian dari Pak Jokowi. Jadi saya hanya mau mengatakan itu perilaku sandiwara politik plan begitu, itu tidak baik untuk rakyat, termasuk untuk pendukung PDIP gitu. Kalau seperti itu, ya karena kita ya dipermainkan aja, disajikan sandiwara politik, itu kan mungkin ya dalilnya Puan sih untuk kepentingan bangsa, untuk macam-macam, tapi jangan-jangan itu kan hanya untuk kepentingan pribadinya, ya kan? Kita kan nggak tahu juga gitu loh. Kenapa kok justru Hasto, Dedi, Adiana Pitupulu itu on fire gitu ya, perang dengan Pak Jokowi, ya yang ini malah ngomong sebaliknya, bersikap sebaliknya. Tidak satu kata pun keluar dari mulut Puan itu, kata-kata simpatik, kata-kata dukungan kepada Hasto Kristianto. Itu catatan saya dan salam merah putih. Iya, barusan adalah pernyataan dari seorang pakar hukum ya sepertinya ya, karena kita lihat bersama di bagian belakang itu backdropnya ya, itu adalah pengacara, tetapi saya tidak kok ngerasa pendapatnya ya kurang-kurang paten gitu ya. Walaupun ya tidak mendukung Sekjen Moncong Kura-Kura secara eksplisit begitu ya, tapi saya ngerasa kok seorang pakar hukum begini gitu ya. Ya ngapain harus menghadirkan Jokowi yang dikambing hitamkan oleh si Sekjen Moncong Kura-Kura. Sementara Sekjen Moncong Kura-Kura itu dijerat bukan kasus tentang Jokowi, melainkan kasus perintangan penyidikan Harun Masiku. Kemudian juga dugaan suap ya, dugaan suap yang dilakukan oleh Harun Masiku kepada komisioner KPU gitu loh. Jadi fokusnya di situ seharusnya. Kalau misalnya si Sekjen Moncong Kura-Kura itu ngoceh ke sana kemari ya kan, membahas planet Mars, membahas Nikola Tesla ibaratnya, membahas Soekarno, itu kan di luar perkara yang didalilkan gitu loh. Ya kan? Bukan hanya jangan hanya gara-gara si Sekjen Moncong Kura-Kura menyebut bahwa dulu ini berhubungan dengan Nabi Adam, kemudian Nabi Adam dipanggil dimintai keterangan, hubungannya apa gitu loh. Ya teman-teman ya, kurang lebih seperti itulah pendapat saya. Kalau misalnya dianggap keliru silakan tulis di kolom komentar sebagai sebuah koreksi. Ya teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan tadi di bagian depan. Kita lihat bersama video tentang komentar neti yang menyebut ya bahwa si Moncong Kura-Kura tidak akan mungkin bisa membuktikan apa yang dia tuduhkan selama ini kepada Jokowi. Saya sepakat ya, sejak kapan sih omongan si Moncong Kura-Kura itu bisa dipegang ya? Sejak kapan sih bisa dibuktikan ya? Sama dengan rekannya lah separtai ya, suka ngedabrus, sok tahu, sok pinter, suka nyinyir ya kan, tapi kerja nol, nggak ada faktanya, nggak ada buktinya ya, dan nggak pernah bisa dibuktikan memang ya, semua yang disampaikan hanya halusinasi. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.